见就见。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-471. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 470. Kemarin ketika kelompok Muyun tengah melakukan perjalanan, ada beberapa orang yang sedang mengikuti. Mereka adalah kelompok 5 hantu dan juga 2 murid dari Istana 5 Elemen. Mereka juga tertarik untuk mendapatkan rubah ekor 9. Dalam perjalanan ini, sebenarnya Muyun bisa merasakan kehadiran orang-orang yang telah mengikuti mereka. Akan tetapi, Sini menganggap itu semua hanyalah ketakutan Muyun saja, karena mereka tidaklah bisa merasakan apapun di sini. Sebagai pemimpin kelompok yang baik, Xingxuan akan membawa mereka untuk mengitari tempat ini terlebih dahulu, karena takutnya perasaan Muyun benar adanya. Hal ini telah diketahui oleh kelompok 5 hantu dan mereka sempat memuji kepintaran dari Muyun. Namun mereka juga tidaklah kalah cerdas dan mencoba membuat jarak di antara mereka supaya tidak ketahuan. Alhasil ketika mereka sudah berbalik, tidak ada apa-apa di sini yang membuat Xin Yuan semakin tidak suka kepada Muyun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perjalanan masihlah terus kelompok Muyun lakukan hingga mereka sudah hampir sampai. Sebab di depan sana terdapat sebuah gua yang memiliki yang hua atau buah ungu. Hanya saja mereka harus tetap hati-hati karena bagaimanapun kabut di sana tidaklah biasa. Lebih baik mereka melemahkan sedikit kekuatan jiwa mereka dan mengandalkan mata dan persepsi tubuh untuk memprediksi gerakan lainnya. Sesuai dengan yang diduga, kalau kabut ini sepertinya berbahaya. Bahkan Muyun sempat terhenti dan meminta Wao Fang untuk berhenti juga. Alhasil yang lainnya juga ikut penasaran apa yang terjadi. Sepertinya Muyun telah merasakan sesuatu. Namun Sini sudah tidaklah percaya kepada Muyun dan menganggapnya sebagai seorang pengecut saja. Tapi Muyun langsung saja melancarkan serangan cepat yang membuat Sini sempat terkejut. Ternyata semua itu demi bisa menghabisi seekor ular yang diam-diam melancarkan serangan kepadanya. Mu Xingtian mengenali ular itu. Meskipun dia lemah, tapi jika terkena gigitannya, maka mereka bisa langsung lumpuh. Wao Feng berterima kasih kepada Muyun karena tanpa ia, mungkin mereka sudah sejak tadi lumpuh. Kini Muyunlah yang akan memimpin jalan untuk bisa menghindarkan mereka dari bahaya. Muyun kembali berhenti karena di depan sana ada bahaya. Xingxuan bertanya apakah tadi adalah ular garis hitam. Muyun tidak membenarkannya karena barusan adalah ular yang menelan awan. Sosok ular yang tidak bisa mereka anggap remeh. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari binatang suci dari 4 alam. Mereka sangatlah pintar dalam menyamar menjadi batu. Mu Xingtian penasaran bagaimana cara Muyun mengenali jenis ular tersebut. Muyun tidaklah memberitahunya dan hanya mengatakan kalau 100 meter di depan mereka ada beberapa ular menelan awan. Mereka paham dan kini secara perlahan-lahan mulai berjalan sambil menekan kekuatan jiwa mereka. Tapi lagi dan lagi, Sini telah meremehkan Muyun dan menganggapnya berbohong saja. Sampai akhirnya batu yang ada di hadapannya pun berubah menjadi ular. Ia berhasil mementalkan Sini dengan mudah. Tapi Sini tidaklah menyerah dan langsung saja membatasi pergerakannya dan formasi batu miliknya. Bahkan dia itu berniat untuk menggeprek ular tersebut.
Shin Yi menganggap kalau serangannya telah berhasil menghabisi ular ini, karena bagaimanapun dia hanyalah monster tingkat 4 saja. Tapi Muyun memberitahu kalau Shin Yi baru saja membuat kesalahan. Karena bau darah yang berasal dari ular awan hanya akan menarik kawannya saja kemari. Apa yang Muyun katakan benar terjadi, karena beberapa ular awan pun datang, bahkan ukuran mereka juga tidak kalah besar daripada sebelumnya. Mu Xingtian meminta Muyun untuk mengambil tindakan, tapi ini semua adalah ulah dari Shin Yi, jadi lebih baik dialah yang menyelesaikannya. Formasi batu pun mulai dia ciptakan untuk bisa melindungi mereka dari serangan kawanan ular ini. Akan tetapi formasinya mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama, sebab para ular ini kembali melancarkan serangan untuk bisa menghancurkan formasinya. Shin Xuan meminta Muyun untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Muyun bertanya kepada Mu Xingfeng apakah dia bisa menggunakan teknik merambat milik klan Mu, karena hal itu akan mereka gunakan untuk bisa menahan pergerakan ular ini. Mu Xingfeng paham dengan rencana Muyun. Jadi ketika pertahanan Shin Yi telah hancur, Mu Xingfeng pun segera menggunakan teknik merambat miliknya. Untuk saat ini, pergerakan para ular pun mampu dirinya tahan dengan baik. Dan selanjutnya adalah giliran dari Muyun untuk bisa melenyapkan semuanya. Api poit pun Muyun keluarkan, yang mana ini bergabung dengan teknik merambat milik Mu Xingfeng, agar memudahkan Muyun untuk bisa membakar kawanan ular ini secara sekaligus. Dengan membakarnya, mereka akan menghabisi para ular tanpa membuat mereka mengeluarkan darah sedikit pun. Ledakan kekuatan pun telah tercipta dari serangan ini, yang bahkan membuat Shin Yi terpental, yang bahkan kembali membuat Shin Yi terpental. Apa yang Muyun lakukan berjalan dengan sangat lancar. Dengan begini, para kawanan ular telah berhasil mereka kalahkan. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat Hua Hufeng dan Mu Xingfeng terkesima dengan kemampuan yang Muyun miliki. Tapi Muyun menganggap semua ini bisa terjadi karena berkat bantuan yang diberikan oleh Mu Xingfeng. Hua Hufeng juga memberikan pujian kepada kehebatan Muyun. Sedangkan Shin Yi hanya bisa kesal saja. Perjalanan pun kembali mereka lanjutkan. Namun pintu gua telah tertutup oleh sebuah batu besar. Tapi ini semua bukanlah masalah bagi Ling Shui. Ia dengan mudah melenyapkan batu besar tersebut dan membuka gua ini. Baginya, seseorang dengan sengaja melepaskan semacam segel yang tidak berbahaya, supaya tidak menarik perhatian banyak pihak. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di dalam gua, kelompok Muyun pada akhirnya melihat para penjaga yang melindungi bunga ungu. Keberadaan dari para makhluk ini sudah diduga oleh mereka. Namun kelompok ini tidaklah mengira akan lebih banyak penjaga dari yang mereka duga. Untuk menahan satu saja mungkin mereka akan kesulitan. Bagaimana jika harus menahan 4 sekaligus? Muyun yang memiliki sebuah ide akan kembali bekerjasama dengan Mu Xingfeng. Ia memintanya untuk mengeluarkan teknik merambatnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.